Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Qala Allahu fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat yang tadi saya baca menunjukkan bahwa Ramadan memiliki banyak keistimewaan. Ramadan diantara hukum-hukum Allah yang diturunkan termasuk hukum yang belakangan, karena ayat tadi berada di surat Al-Baqarah ayat 185. Di antara ciri-ciri surat-surat yang panjang itu adalah diturunkan periode Madaniyah, sementara yang surat-surat pendek itu seringkali periode Makkiyah, ya. Dan secara umum ayatul ahkam, ayat-ayat hukum itu turun belakangan termasuk Ramadan. Dan kita tahu semua Ramadan turun pada tahun kedua Hijriah, 2 tahun pasca hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Tapi pada saat yang sama kita juga melihat dalam sejarah bahwa Perang Badar itu juga terjadi pada tahun kedua bulan Hijriah, pada tahun kedua setelah hijrah. Dan itu juga terjadi pada bulan Ramadan. Yang menjadi pertanyaan pemirsa yang dimuliakan Allah, apakah para sahabat yang mengikuti perang Badar ini mereka juga melaksanakan puasa atau tidak? Nah, bab ini bisa jadi jarang disampaikan, maka perlu pada kesempatan kali ini saya sedikit sampaikan terkait dengan masalah ini. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Lataiful Ma'arif Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, beliau menyampaikan Furida alaihi sallallahu alaihi wasallam Ramadana fi tsani sanatin minal hijrah fahuwa awwalu Ramadan shamahu wa shamahul muslimun ma'ahu. Jadi puasa pertama yang diwajibkan kepada Nabi dan umat Islam itu adalah pada tahun kedua Hijriah. Tsumma kharajan Nabi li talabi 'idin min Quraisy qadimat minasyam ilal Madinah. Kemudian pada tanggal 12 Ramadan Nabi beserta pasukan patroli keluar dari Madinah menuju jalur perdagangan Mekah Syam. Yang awalnya sebenarnya mereka tidak berniat untuk berperang, tapi hanya pasukan patroli saja. Nah, dari situlah kemudian Ibnu Rajab menyampaikan dari riwayat Ibnul Musayyib, Umar radhiyallahu anhu berkata, Ghazauna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ghazwataini fi Ramadan. Kami telah berperang bersama Rasulullah ada 2 kali perang di bulan Ramadan, yaitu perang Badar dan perang Fathu Makkah. Wa aftarna fihima, dan kami tidak puasa. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan dalam riwayat yang lain, riwayat Muslim, khususnya pada saat perang Fathu Makkah, ya, An Abi Sa'id al-Khudri qala safarna ma'a Rasulullah SAW ila Makkah wa nahnu siyam fanazalna manzilan faqala Rasulullah SAW innakum qad danautum min aduwikum wal fitru aqwalakum. Jadi pada saat pasukan perangnya Nabi itu berangkat ke Mekah, di tengah jalan istirahat dan sudah mendekati musuh, maka fatwa Nabi adalah wal fitru aqwalakum, tidak puasa lebih kuat bagi kalian. Fakanat rukhsah, sebagian para sahabat ada yang tetap puasa, ada yang tidak puasa. Tapi pada saat besok harinya, besok paginya itu sudah perang, maka kemudian Nabi mengulang lagi fatwanya wal fitru aqwalakum wa kanat azmah fa'aftorna, dan kami semua tidak puasa. Pemirsa yang dimuliakan Allah, apa hikmah yang bisa kita ambil? Jika dalam Islam ini ada 2 kewajiban yang datang bersamaan, ya, dan tidak bisa dilaksanakan sekaligus,
maka kita harus memilih yang pertama kali dilaksanakan adalah yang paling wajib dan yang paling mendesak. Dalam hal ini peperangan Nabi itu paling wajib dan paling mendesak karena beliau menyatakan Rasul amri al-Islam wa amuduhus sholah wa zirwatu sanamihi al-jihad. Pangkal segala urusan adalah Islam, tiangnya itu adalah sholat, dan ujung tombaknya itu adalah jihad dalam arti perang. Kemudian dari masalah ini kemudian para ulama merumuskan apa yang disebut dengan fiqhul aulawiyat, fikih prioritas. Mana yang paling wajib dan mendesak, itulah yang harus kita laksanakan. Sementara yang wajib, khususnya puasa Ramadan, bisa dikodok pada lain kesempatan. Oleh karenanya, syarat-syarat puasa itu para ulama fikih menyampaikan diantaranya adalah dia muslim, kemudian akil balik, juga mampu melaksanakan puasa. Yang keempat, sehat jasmaninya bisa puasa. Dan yang kelima, mukim, ya, musafir, apalagi dalam kondisi berperang, bisa jadi banyak rukhsah dan keringanan dan bisa diganti pada hari lain. Mudah-mudahan kita semakin memahami dari semua ibadah kita itu sehingga kita senantiasa melaksanakannya dengan penuh keikhlasan karena Allah dan memakai skala prioritas fiqhul aulawiyat. Dengan demikian insyaallah kita semakin selalu akan diridhoi oleh Allah fid dunya wal akhirah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.